Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bu Meli. Gimana Pak, tadi kok saya dapat pesan dari teman nih, Bu Mhm, Meli dicari Pak Agus seperti itu, ada apa kok tumben cari saya? mhm. Iya Ibu, jadi saya tuh nyari jenengan tuh dari hari Jumat itu udah nyariin jenengan kok nggak ketemu-ketemu, mau WA juga kok kayaknya sibuk banget jenengan gitu. Jadi ya sudahlah saya agak ngampet karena sebetulnya ada yang ingin saya sampaikan ke Bu Meli. Pengen eee, apa ya, rasanya itu sekarang lagi bunek saya itu, bunek gitu, terus Aduh, agak males nggih gitu Pak. loh, Bu. Oh, nggih, baik. Anu dulu aja Pak, sekarang coba jenengan tarik nafas dulu sebanyak Mhm, 3 kali nggih Pak. mhm, Tarik nafas, mhm, hembuskan, tarik nafas, hembuskan gitu selama 3 kali, nanti baru jenengan bercerita ke saya, nggih. oke, Nggih, iya. ditarik nafas dulu, Pak. Nggih, saya hitung nggih. Wah, Nggih. oke. Ya, 1, nggih, 2, nah 3. Nah, sudah nggih, Pak, nggih? Oke, oke, Nggih. Bu. Bagaimana kira-kira sudah merasa agak nggak bunek gitu Mmm, atau lumayan, Bu, agak cemeplong itu tadi rasanya di dada itu, gimana gitu loh, Bu. oh, nggih nggih. Jadi C. ya gitulah, bunek gitu tadi itu. Oh, nggih. Nggih, sekarang silakan, Pak, bisa bercerita. Kira-kira yang membuat Pak Agus bunek itu apa? Gitu. Mhm, Kok pengen ketemu dengan saya, silakan. mhm. Jadi gini Bu, ya biasa ya, masalah anak-anak gitu. Jadi akhir-akhir ini tuh, eee, saya merasa gimana ya, agak bosen gitu loh. Bosen ketika mau masuk kelas karena, eee, apa namanya, anak-anak itu ketika diajak untuk belajar itu kayaknya, eee ogah-ogahan, anak-anak itu diajak untuk belajar itu kayak kurang memperhatikan gitu. Jadi mereka, kadang, menggambar gitu, kadang mereka itu malah ngobrol sendiri gitu. Jadi kan, saya ketika ngajar jadi, orang mulang ki gimana ya, mau mau ngajar itu kok mereka tidak memperhatikan saya gitu, itu jadinya. Oh, nggih nggih, begitu. Jadi anak-anak kurang memperhatikan nggih, Pak, nggih? Anak-anak Iya kurang betul, memperhatikan, tidak memperhatikan Bapak, jadi Bapak sendiri malah justru merasa ada kebosanan, "Kok ini mhm sudah ngajar di kelas, kok kenapa anak-anak malah tidak memperhatikan saya?" Seperti itu mhm, nggih, nggih? iya iya, Nggih. Terus kira-kira Bapak itu kan pengen ketemu sama saya nggih, Pak, tadi, mhm pengen ketemu sama mhm. saya, pengen ngobrol sama saya. Kira-kira, Bapak pengen, apa yang Bapak akan dapatkan gitu loh setelah Bapak itu ngobrol sama saya itu, kira-kira Pak Agus itu mau mendapatkan apa, obrolan apa dengan saya, seperti itu, Pak. Mhm. Ya pengennya kan kenapa saya cari Bu Mele itu kan ya, saya pengen anak-anak itu, fokus memperhatikan saya gitu loh Bu. Pengen anak-anak itu, eee, memperhatikan kemudian semangat ketika, apa namanya, ketika belajar gitu kan. Kalau Bu Melia kan sudah, eee, guru penggerak gitu, jadi kan saya makanya mencari Bu Melia ini kan tentunya kalau saya sharing dengan Bu Melia kan, eee, saya nanti bisa tercerahkan gitu loh Bun, saya nanti bisa tercerahkan terus, bisa membuat anak-anak itu, eee, memperhatikan
tidak, ngobrol sendiri gitu. Oh, gitu. Jadi, Mmm. anu ya, Pak, ya, untuk situasi saat ini itu Bapak mengharapkannya itu anak-anak ya nggak ngobrol sendiri, anak-anak Mhm, memperhatikan mhm, Bapak dengan baik saat pelajaran, sehingga mhm. apa yang Pak Agus harapkan tujuan pembelajaran pada saat itu ya sesuai tercapai menurut keinginannya Pak Agus. Mhm. Inginnya Pak Agus seperti itu nggih, Pak, nggih? Iya iya, mhm. Iya. Terus saya tak Terus tanya, Pak, kalau untuk saat ini, untuk mhm, skala saat ini itu kira-kira, anak-anak itu menurut Bapak ada di skala di posisi berapa? Di skala berapa? Kalau 1 sampai 10 itu kira-kira skala 1 sampai 10 itu ada di posisi berapa, Pak, untuk saat ini? kalau sekarang itu ya, jadi, eee, tentu kan angka itu tidak bisa pas mewakili, tetapi ya kalau dikira-kira gitu, kalau dikira-kira itu, eee, anak itu sekarang posisinya di, angka 5 6 gitu loh, Bu. Jadi, kok kayaknya agak jauh dari apa, situasi pembelajaran yang saya harapkan gitu, Bu. Jadi ya gitulah kisaran ya, secara umum ya itu jadi ya 5, 6 gitulah. Oh, nggih. Jadi, justru malah di angka 5 6 gitu ya, Pak, ya, Mhm, menurut Pak mhm, Agus ya. Terus mhm. kalau maunya Pak Agus, inginnya Pak Agus itu anak-anak, itu di posisi idealnya mereka di skala berapa, Pak? Kalau inginnya Pak Agus sendiri sebenarnya? Kalau kalau saya kira kalau misalkan kita pengen, apa namanya, mendapatkan suasana pembelajaran yang masuk gitu ya, yang anak itu nanti bisa, apa namanya, bisa mendapatkan ilmu dari pembelajaran tersebut gitu. Paling ya, eee, angka berapa ya, eee, paling tidak 8 lah, Bu, 8, 9 itu sudah bagus sekali. Kalau 10 ya memang, apa namanya, ya namanya proses seperti itu nggak bisa, harapannya di angka 8, 9 itu, saya sudah sangat, apa namanya, puas, Bu, gitu, melihat anak-anak di Oh, angka di iya situ. iya, nggih. Terus kira-kira Pak, Bapak menginginkan ada anak-anak itu idealnya di posisi 8, Mhm, 9 itu sudah sangat baik ya Pak, nggih. mhm, mhm. Nah, kira-kira ada tidak yang akan Bapak lakukan untuk membantu anak-anak sampai ke posisi ideal itu Pak? Kira-kira menurut Pak Agus apa yang, hal apa yang bisa Pak Agus lakukan seperti itu kira-kira? Kalau mau jujur kan karena memang, eee, kita sekarang saya gitu ya, sekarang ada di posisi lagi, banyak pekerjaan sampingan gitu, terus akhirnya, eee, nek disuruh jujur ya, ini terus akhirnya untuk kita ngajar anak itu juga seperti hanya mendapatkan sisa waktu, sisa perhatian gitu. Jadi kene, mulang ya udah mulang aja gitu, tapi, apa namanya, eee, persiapannya ya udah ala kadarnya gitu. Jadi, eee, mungkin mungkin bisa jadi itu saya kira juga itu sing marake yang membuat anak-anak itu jadi, eee, tidak tidak termotivasi, kurang semangat itu mungkin karena cara ngajar saya yang agak monoton tuh, Bu. Jadi banyakan, nggarap tugas, kemudian apa namanya, ya cuman ceramah, nggarap LKS, mungkin seperti itu. Jadi, yang bisa saya lakukan, saya kira mungkin saya harus ngubah ini dulu ya, Bu. Saya harus ngubah,
kebiasaan saya mengajar. Jadi mungkin dari persiapannya saya juga harus ya tak siapkan benar gitu. Apa yang mau dipelajari, media apa sih yang harus disiapkan, mungkin itu ya, mungkin itu yang saya lakukan. Yang namanya anak kalau misalkan dapat uh, yang dapatnya cuman sesuatu yang keluar dari mulut gurunya itu kan paling mungkin akan membosankan. Tapi kalau misalkan ternyata Pak Guru bawa ini, oh ternyata pakai proyektor, ternyata pakai game, itu mungkin anak motivasinya juga naik. Mungkin itu Bu, mungkin paling itu persiapan Jadi mengajarnya. kemungkinan untuk mengubah cara mengajarnya Bapak J dari awal gitu. Dan Mm-mm. kira-kira itu bisa atau tidak Pak dilakukan kira-kira? Ya, bisa Bu, harusnya bisa. Itu tergantung ternyata kan dari sayanya sendiri toh Bu ternyata. Oh, bisa Mm-mm. J. Saya kok Jadi ngerasanya dari saya oh sendiri ya. kok, saya kemarin banyak pekerjaan terus akhirnya cuman ala kadarnya, memang berarti saya harus bisa lah itu untuk Bisa. mempersiapkan itu semua gitu. Ya. Jadi kemungkinan diambil terus dibawa ke sana ya. Ya. Jadi kemungkinan mana mana yang mungkin akan Pak Agus lakukan dalam waktu dekat ini tadi Pak, yang kemungkinan hal apa yang kira-kira akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini dari beberapa yang Bapak sebutkan tadi? Yang paling bisa dilakukan itu em, anu Bu, apa yang saya kira itu kan nanti itu juga satu kesatuan. Jadi ya persiapannya harus saya lakukan, kemudian saya kira persiapan mengajarnya sama apa namanya menggunakan media-media bantu pelajaran itu, saya kira bisa dilakukan secara bersamaan itu Bu. Dan kira-kira untuk kapan Pak? Kan ini Bapak masuk lagi kapan Pak? Masuk ke kelas lagi kapan? Jadi kira-kira aksi itu akan Bapak lakukan kapan kira-kira? Um, paling ini Bu, 2 harian lagi berarti ini hari Senin, hari Rabu paling eh, saya usahakan itu harus sudah bisa dilakukan karena apa kita eman-eman gitu, eman-eman bisa saya lakukan segera mungkin hari Rabu lah itu sudah bisa saya mulai. Nabung ya Pak ya. Jadi Mm-mm. kan saya tuh sebenarnya penasaran Pak. Saya Mm-mm. penasaran kira-kira nanti setelah Bapak cerita ke saya, Mm-mm. kemudian Bapak Agus menyusun sebuah aksi yang akan merubah cara ngajar Bapak itu, nanti tuh apa yang akan terjadi selanjutnya di kelas Bapak itu tuh Mm-mm. saya penasaran juga. Mm-mm. Saya juga anu Ibu, saya juga apa namanya sedikit badan ini terasa, semangatnya muncul lagi nih gitu. Iya gitu kita nanti kalau misalkan saya sudah membayangkan ketika saya masuk dengan persiapan yang saya anggap mateng, nanti anak-anak acak yang saya bayangkan kan antusias anak itu loh. Ketika Iya. melihat saya masuk, wah, wah pakai ini, pakai proyektor ini, atau ketika saya ajak nanti kita bermain game, terus nanti saya bayangkan ekspresi anak-anak itu, kayaknya kok wah ini kayaknya bisa dilakukan gitu loh. Jadi yang sudah Bapak dapatkan dari apa yang kita diskusikan hari ini apa Pak Agus kira-kira Pak Agus? Mm-mm. Kan udah ngobrol banyak ya kita tadi Heeh, ya dari heeh, heeh. panjang kali lebar, panjang kali Mm-mm. lebar sudah sudah saya dengarkan, kemudian banyak curhatan dari Pak Agus yang oh ternyata Pak Agus dari kemarin itu cari saya karena ini seperti itu. Jadi Mm-mm. apa yang kira-kira sudah kita dapatkan Pak Agus dari hasil diskusi ini tadi Pak? Mm-mm. Yang jelas ini Bu, saya ini apa jenenge lega. Yang pertama jelas lega karena rasa apa namanya bunek itu ya, apa namanya rasa gelisah saya itu
udah mulai terurai Bu, kita perlahan dari hasil kita diskusi wis mulai terurai. Saya yang tadi bingung ini anak ini mau tak apakan toh, gimana tuh saya ngajarnya gitu kan, mulai ada bayangan. Oh iya berarti anak-anak besok mau saya persiapan lagi deh, persiapan mengajar saya supaya mereka motivasinya yang pasti otomatis saya yakin kalau persiapan guru mateng nanti motivasi anak itu nanti akan mengikuti soalnya melihat apa yang dibawa ditampilkan oleh gurunya. Jadi itu yang pertama kelegaan, lego hatinya itu cemeplong itu, kemudian ide baru yang muncul bahwa saya kalau itu ya mempersiapkan apa namanya benar-benar tidak cuman jam masuk masuk nanti apa materinya lihat di buku apa toh gitu kan. Nah, itu yang kemarin terjadi kan seperti itu. Jadi sudah benar siap dari kantor sudah siap masuk kelas itu sudah tinggal eksekusi tidak perlu mikir-mikir ini anak mau tak apakan gitu. Terima kasih sekali Bu Meli. Sudah Sama-sama. tercerahkan saya, sudah Siap, tercerahkan. Pak, siap. Sama-sama. Besok ini ya, Pak, ya, setelah hari Rabu nanti Mhm. Pak Agus nemui saya lagi ya, Pak. Saya ingin tahu kira-kira hasil dari perubahan yang Pak Agus lakukan itu di kelas anak-anak seperti apa? Apakah anak-anak masih hanya terdiam seperti itu, Pak? Atau bagaimana? Nanti kita ketemu lagi, Pak, setelah hari Rabu itu, Pak. Oke Bu, siap ya juga. Pokoknya apa yang saya alami, saya lakukan besok, saya ceritakan Bu. Saya ceritakan. Mudah-mudahan harapannya yang saya ceritakan nanti kan positif gitu. Tentunya saya pengen yang kita diskusikan kemudian saya lakukan besok terhadap anak itu bisa mengubah motivasi anak, semangat belajar anak di kelas gitu Bu. Besok saya sehabis eksekusi saya kabar-kabari lagi Bu. Gitu. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Tidak ada yang lain lagi, Pak? Atau ada yang lain lagi? Oh, sudah cukup saya kira Bu, saya udah lego banget gitu. Terima kasih Bu Meli sudah mau mendengarkan saya. Apa namanya? Memang saya butuh butuh teman yang yang bisa saya ajak sharing curhat tentang apa namanya kegalauan saya ini. Terima kasih sekali sudah mau mendengarkan saya Bu Meli. Baik, Pak. Kalau seperti itu berarti kita akhiri diskusi siang ini ya, Pak ya. Selamat Ya, melaksanakan apa namanya kegiatan yang lainnya, Pak Agus. Nanti saya oke. tunggu kabar baik dari Pak Agus. Seperti itu, Ya, Pak. terima Monggo, Pak. kasih Bu J. Meli. J. Langsung refleksi, J, Pak. Oke. Yang Nah, pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu sudah ada kontak, Pak, kontak yang baik antara coach dengan coachee. Saya yang merasakan saya itu karena proses coaching pada siang ini, pada sesi ini itu berjalan cukup baik ya, Pak. Jadi sudah ada apa namanya kontak yang baik. Jadi antara coach dengan coachee itu sudah match. Kalau saya rasakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan kembali lagi karena apa namanya tidak ada sesuatu itu yang sempurna. Jadi kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi memang kita sendiri tidak hanya berhenti di sini, Pak. Harus terus memperbaiki diri, harus terus belajar seperti itu. Jadi masih banyak hal yang masih harus diperbaiki. Tapi untuk sesi coaching saat ini saya rasa sudah berjalan dengan baik antara coach dengan coachingnya. Kemudian yang berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama,
eye contact atau kontak mata itu sangat penting ketika kita melakukan coach, ketika kita ngobrol berdiskusi dengan orang lain. Kemudian yang jelas semua alat komunikasi itu ditaruh, tidak ada yang menggunakan atau membuka atau nyambi membuka alat komunikasi. Tapi tadi mohon maaf sedikit karena ada anak-anak baru bubar jam, mereka mengambil HP dari keranjang, jadi saya harus memberikan aba-aba, sedikit aba-aba dengan anak-anak. Mungkin itu tadi yang sedikit agak mengganggu, kurang konsentrasi pada saat pelaksanaan coaching, tapi tidak terlalu mengganggu sekali. Kemudian ketika dalam melaksanakan coaching ini kesabaran dan apa ya, enggak niat, kita bersedia mendengarkan orang lain dengan baik, itu yang menurut saya hal yang bisa kita lakukan agar kita terlihat kehadiran penuhnya pada saat melakukan coaching, seperti itu. Jadi sabar dan di situ kita benar-benar memperhatikan apa yang teman atau coach sampaikan. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Tidak berhenti untuk belajar, yang jelas itu. Tidak berhenti untuk latihan, tidak berhenti untuk mencoba. Itu yang akan saya lakukan untuk terus meningkatkan baik diri saya sendiri maupun melakukan coaching lain dengan teman sejawat atau mungkin dengan anak didik saya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya umpan balik dari coach. Jadi saya meminta umpan balik dari Pak Agus, apa yang kira-kira Pak Agus rasakan pada saat di coaching, Pak, pada saat melakukan sesi coaching tadi, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Meli. Jadi kita ini kan praktek coaching gitu. Tetapi ketika kita praktek tadi dalam prosesnya itu malah seperti saya dapat saya merasakan di coaching beneran gitu loh. Jadi malah ternyata sengketoke cuman hanya praktek itu, ternyata itu membuat itu juga memberi manfaat loh Bu, memberi manfaat bagi saya. Jadi dari awal dari proses komunikasi kita yang mengalir, kemudian dari kesediaan Bu Melia untuk mendengarkan, kemudian menanyakan hal-hal yang akhirnya menggugah saya. Karena yang saya sampaikan kan memang terjadi di kelas saya, kemudian itu ada efeknya, efek positifnya di saya. Jadi lega itu benar-benar memang ya udah lega, saya mendapat kelegaan dari jawaban Bu Melia, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan Bu Melia itu saya mendapatkan kelegaan, akhirnya saya punya gambaran aku kudu kepiye gitu. Bu Melia sudah mengantarkan saya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan diskusi yang itu benar-benar bisa dilakukan secara real di kelas saya gitu Bu. Jadi yang tadinya itu kayak praktek, tetapi akhirnya prakteknya jadi bukan sekedar praktek tapi punya dampak yang dampak yang memberi dampak yang sebenarnya gitu bagi saya gitu. Terima kasih. Oke, Pak, terima kasih kembali. Sudah cukup ya, Pak Agus? Oke. Oke, saya stop.